Kemudian di sini ada lagi. Nah, sekarang penyakit. Nah, apa bedanya hama dengan penyakit tadi? Nah, kalau penyakit adalah gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme yang bersifat mikroskopis. Jadi mikroskopis itu tidak tampak, ya. Nah, biasanya dia berupa virus, bakteri, fungi, protozoa atau hewan bersatu dan cacing nematoda. Nah, nematoda itu sebenarnya kategori cacing ya, cuman bentuknya seperti cacing tapi bukan cacing. Dia kalau sudah menyerang yang namanya perakaran lada rambat ya di daerah-daerah Sulawesi ya seperti daerah-daerah yang memang penghasil lada atau merica ya terbaik, itu kalau tanaman sudah menguning sudah tidak bisa apa-apa karena bagian akarnya sudah terinfeksi yang disebut tadi ya, serangan daripada nematoda. Kemudian mikroorganisme mikroskopis ini juga menyerang berbagai organ tumbuhan, baik bagian akar, batang, dan daun. Ya, nah seperti itu. Kemudian kalau kita pelajari lagi terlalu mendalam, Bapak Ibu semua ya, kategori cendawan itu seperti apa, kemudian siklus hidupnya seperti apa, ya terlalu mendalam. Makanya kita ambil yang simpel saja. Nah ini salah satu gangguan tanaman yang diberikan oleh para petani terkena virus mosaik dan virus Gemini dan virus keriting. Nah ini kalau sudah terserang seperti ini, apa yang bisa dikerjakan oleh para petani? Ya percuma, buang-buang uang. Mau pakai pestisida sehebat apapun, sulit dikendalikan kalau sudah seperti ini. Maka preventif pencegahan itu jauh lebih baik, ya. Oke. Nah kemudian ini yang tadi saya sebutkan, ini adalah nematoda. Nah bagi Bapak dan Ibu semua yang tinggal di sentra merica atau lada, ya lada rambat atau lada perdu, yang mengalami permasalahan seperti ini telat penanganan. Makanya prinsip utama dalam pengendalian hama penyakit tanaman ini, jangan sampai kerusakan itu melebihi dari 65%. Karena kalau udah 65% tingkat kerusakan, kita mau pakai obat apapun, mau pakai racun apapun, itu tidak akan mempan. Kenapa? Karena tingkat kerusakan atau recovery perbaikan sel tanaman dengan tingkat kerusakan jaringan itu jauh lebih cepat rusaknya jaringan. Maka Bapak Ibu semua tanamkan di meja Bapak semua, lebih baik kita menjaga tanaman yang sehat, kemudian seterusnya sehat, sampai panen pun sehat, hasilnya melimpah. Daripada kita spekulasi tadi ya, tanaman sudah terserang 50% karena PTBS punya produk bagus, ekosida, itu sulit. Kenapa? Karena tadi tingkat kerusakan jaringan dengan uh, recovery perbaikan sel itu jauh lebih cepat rusaknya jaringan. Maka jangan sampai telat penanganan. Nah, ini salah satu lada merica atau lada rambat yang memang sudah terinfeksi ataupun sudah terkena yang namanya serangan nematoda. Nah, nematoda ini seperti cacing ya, tapi bukan kategori cacing dia. Kecil, mikron, tapi kalau sudah menyerang perakaran, ya itu tanaman menguning semua ya, tanaman merica atau lada ya. Nah, kemudian kita pun mengenal Bapak Ibu semua ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan, untuk mengendalikan hama dan penyakit ini ada 3 bahan spesifik yang tersendiri ya. Yang pertama berbahan kimia sintetis yang disebut dengan pestisida. Yang kedua berbahan agen hayati atau mikroorganisme yang di dalamnya ada cendawan dan bakteri. Yang ketiga adalah ada bahan organik yang diekstrak disebut dengan pestisida nabati. Nah, kita akan kenalkan dulu di produk ekosida ini ada yang namanya agen antagonis. Apa itu agen antagonis? Mungkin Bapak Ibu semua pernah mendengar istilah-istilah antagonis itu apa gitu ya. Nah, antagonis itu adalah mikroorganisme yang bersifat tadi mikroskopis yang tidak tampak ya, baik itu dari jenis cendawan dan bakteri ya, yang keberadaannya itu tidak disukai oleh bakteri dan cendawan penyebab penyakit untuk tanaman atau disebut dengan bakteri dan cendawan patogen. Jadi tadi sudah saya sampaikan, Allah itu sudah menciptakan berpasang-pasangan. Mana yang bakteri dan cendawan yang bersifat patogen, mana bakteri yang cendawan yang bersifat antagonis. Nah, antagonis ini, kalau di dunia sinetron ini menakutkan, tapi di dalam dunia pertanian, inilah sahabatnya para petani. Nah, makanya agen antagonis adalah mikroorganisme atau jasad yang dapat mengendalikan pertumbuhan patogen dengan blocking area pertumbuhan, cara menghambat penyebarannya melalui persaingan hidup dan blocking area pertumbuhan patogen itu sendiri. Salah satunya di produk ekosida ini ada yang disebut dengan agen antagonis disebut dengan trichoderma. Nah, jadi agen antagonis itu bukan trichoderma saja, ada gliocladium ya, ada Paenibacillus polymyxa dan ada juga Pseudomonas fluorescens. Nah, agen antagonis ini ya, kalau diaplikasikan di tanah ya, nanti akan memblocking area.
Ya, kenapa bisa memblocking area? Karena memang keberadaannya itu memang sudah Allah ciptakan berpasang-pasangan tadi, mana patogen, mana antagonis. Nah, salah satunya di Trichoderma harjianum ini, ketika Bapak dan Ibu semua melihat, katakanlah ada salah satu contoh layu fusarium pada tanaman cabai. Ketika kita cabut, ternyata pangkal akarnya ini mengering. Nah, itulah serangan daripada Fusarium oxysporum yang menyebabkan layu permanen pada tanaman hortikultura. Nah, supaya menghindari itu semua, karena ini menular ketika ada hujan, ada genangan, kemudian tanaman yang sehat bisa layu juga. Nah, salah satu yang bisa nangin itu semua, salah satunya adalah Trichoderma. Nah, kalau dulu ada kita Gliocladium, nah yang ini adalah Trichoderma. Trichoderma itu ada tiga spesies ya, Hargianum, Poningi, dan Viridae. Nah, ini agen antagonis. Ya, kita ceritakan dulu ini sebelum masuk ke ini ya. Kemudian Gliocladium pun bagaimana? Nah, ini semua adalah agen yang mampu mengendalikan berbagai bakteri dan cendawan patogen. Nah, makanya Gliocladium, Trichoderma itu adalah sahabat-sahabat petani semua. Jadi jangan sampai dirusak dengan racun kimia sintetis berupa fungisida gitu kan. Karena ini akan bekerja untuk mengimbangi tadi ya, yang memblocking area yang bersifat patogen tadi penyebab penyakit. Ya ini Gliocladium. Kemudian bentuknya juga nah ini. Nah, di produk ekosida itu ada yang namanya organisme yang disebut dengan Trichoderma harjianum. Nah, Bapak dan Ibu semua harus kita kenal dulu nih, apa itu Trichoderma harjianum? Jadi Trichoderma harjianum itu memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Yang pertama, sebagai agen hayati yang bersifat bakterisida dan biofungisida. Itu yang menyebabkan tanaman itu bisa terproteksi dari dalam dan bisa terhindar dari serangan layu fusarium, kemudian termasuk terhindar daripada serangan bercak-bercak nekrosis pada daun. Nah, itulah yang disebut dengan agen hayati. Fungsinya sebagai apa? Sebagai hiperparasitisme. Jadi Bapak Ibu semua ya, kalau kita membahas tentang dunia hewan ataupun tumbuhan, ada yang disebut dengan hewan yang memang tugasnya itu dia memarasit. Mungkin Bapak Ibu semua pernah melihat video-video ya, di mata kucing, ternyata ada yang nongol sedikit ketika ditarik menggunakan pinset, ternyata ada larva besar. Nah, itu namanya parasit ya. Ada ektoparasit, ada endoparasit. Ektoparasit di luar, kalau endo di dalam. Nah, kemampuan Trichoderma ini, dia bisa menghancurkan tubuh cendawan patogen. Nah, ini salah satu gambarnya yang dilihat dari mikroskop. Cendawan pitium itu yang bisa menyebabkan dumping off ataupun tanaman itu bisa rebah kecambah, bisa juga busuk. Nah, itu sedang diparasit oleh Trichoderma. Itu dasarnya Trichoderma ya. Kemudian sebagai apa lagi? Sebagai pupuk alami. Jadi Trichoderma ini sebagai biofertilizer. Jadi biofertilizer ini yang ada pada produk ekosida yang saya dapatkan masih berupa sampling ya, yang sekarang sudah ada kemasannya. Jadi di dalam produk ekosida ini ada yang namanya bahan-bahan pupuk. Makanya jangan heran, Bapak dan Ibu yang sudah mengaplikasi ini, kok baru 100 kali semprot, kok tanaman saya seperti dipupuk? Karena ini sebagai biofertilizer atau pupuk yang berbahan bahan organik atau yang tadi disebutnya agen hayati disebutnya Trichoderma harjianum. Nah, kemudian stimulator tanaman yang berupa fitohormon. Jadi dengan adanya Trichoderma ini, ya, jadi tanaman itu bisa terproteksi dari dalam. Kemudian dari aktivitas yang dilakukan oleh Trichoderma di dalam tanah, ya, di dalam media tanaman, itu pun akan mengundang yang namanya fitohormon. Apa itu fitohormon? Hormon-hormon tanaman, baik itu auksin, sitokinin, dan gibralin. Auksin ke akar, kemudian sitokinin ke batang, gibralin untuk buah. Nah, itu belum bisa tercipta. Makanya jangan heran, produk ekosida ini ketika diaplikasikan semuanya juga bingung. Bahkan kalau perlu saya ceritakan, produk ekosida ini ketika dipromosikan dulu dulu belum ada namanya ekosida ya. Jadi formulator ini datang ke berbagai sentra hortikultur di Jawa Barat. Kemudian diaplikasikan ke tanaman kentang, ke tanaman bawang, ke kubis, ke semuanya, ke tomat, cabai ya. Ternyata setelah hasilnya bagus, ada gabungan kelompok tani minta Pak saya order stok 1 pick up katanya. Nah, karena memang PTB sedang membutuhkan penelitian penyakit tanaman berbasis mikroorganisme dan diperlukan dalam jumlah besar, maka Owner Based Corporation meminta ke formulator tersebut
udah kita ambil saja sebagai produk PT BES yang kita berikan brandingnya ekosida. Nah, akhirnya permintaan dari petani tadi ya karena memang apa namanya sudah diambil alih oleh PT BES, maka produk tersebut sudah di branding namanya ekosida. Jadi si formulator ini fokus sekarang di PT BES untuk memproduksi ini dan untuk kita sebarkan ya, karena jauh lebih aman yang sudah berizin ya daripada produk yang belum berizin. Nah, inilah salah satu gambaran. Kemudian trichoderma ini pun tinggalnya di mana? Tinggalnya sebagian besar di bawah serasah daun-daun bambu. Makanya daun-daun bambu kalau kita ambil, kita kulturkan di dalam nasi ya, itu nanti ada abu-abu, itulah trichoderma. Nah, cuman fenotip satu, fenotip dua, dan kita belum bisa bisa membuat seperti itu. Nah, kalau ini insya Allah sudah terjamin ya. Nah, kemudian kita lihat lagi sini. Ada lagi agen entomopatogen. Kalau agen entomopatogen dia bisa menginfeksi ya, menginfeksi tubuh serangga ya. Nah, ini insya Allah produk ini sudah all in, bisa mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Nah, ini seperti inilah salah satu kinerja daripada agen entomopatogen yang menginfeksi tubuh serangga. Nah, kalau serangga ini sudah terinfeksi, kemudian nempel dengan serangga yang sehat, maka serangga yang sehat pun akan terinfeksi lagi. Nah, inilah kekuatan pestisida biologi atau disebut dengan agen hayati ya, yang mampu mengendalikan hama dan penyakit tanaman ya. Nah, sekarang kita lihat tentang produk knowledge ekosida. Nah, Bapak Ibu semua, ekosida ini ya adalah salah satu produk yang memang sudah kita nantikan yang cukup lama ya. Kemudian qadarullah baru di 2025 ini produk ini sudah berizin edar di Kementerian Pertanian. Nah, kemudian targetnya untuk apa? Untuk semua kategori jenis hama dan penyakit yang ada di tanaman. Baik tanaman pangan, palawija, hortikultura, perkebunan kehutanan. Bahkan kita pun merekomendasikan bagi Bapak Ibu semua sedang memprospek pemilik kebun sawit ya yang sedang pusing mengendalikan jamur Ganoderma, ini solusinya produk ekosida. Karena ekosida ini bersifat sebagai hiperparasitisme dan sebagai agen antagonis yang mampu mengendalikan jamur lingji atau jamur Ganoderma itu sendiri. Ya. Nah, inilah ekosida, pengendali hama dan penyakit tanaman berbasis mikroorganisme atau agen hayati. Ekosida saatnya panen melimpah. Oke. Nah, sekarang kita kenali dulu. Apa itu ekosida? Yaitu pengendali hama dan penyakit tanaman berbasis mikroorganisme atau agen hayati untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan dengan mengedepankan konsep keramahan lingkungan untuk pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia. Jadi kalau kita ya di 3 visi misi utama konsep sustainability yang saya buat atau tim sustainability farming yang kita buat, di situ kita ingin memberikan benefit keuntungan buat para petani dengan cara apa? Dengan cara memproduksi produk based farming supaya petani bisa mendapatkan harga yang terjangkau dan ada selisih margin untuk mendapatkan benefit keuntungan. Disebut dengan LEISA, Low Extra Input Sustainable Agriculture. Itu yang pertama, misi pertama. Yang kedua, ingin memproduksi produk pangan yang baik dan menyehatkan. Nah, bedanya program ketahanan pangan di pemerintah dengan narasi yang kita bangun di Best Corporation ini sama ya, cuma bedanya kita ada plusnya. Kita menginginkan produk pangan yang baik dan menyehatkan dan aman dikonsumsi. Itu bedanya. Nah, supaya kita bisa mendapatkan hasil komoditas panen yang baik dan berupa makanan yang baik dan menyehatkan, tentunya itu tergantung daripada produk atau variabel pengendali hama penyakit tanaman yang digunakan. Jangan pernah berharap kita menginginkan mengendalikan hama dan penyakit menginginkan memproduksi produk panen baik menyehatkan, tapi kita masih menggunakan racun. Jangan berharap. Makanya ini salah satu bentuk ya perhatian Best Corporation yang kita edukasi melalui tim konsultan Best Farming ya bahwa produk ini adalah untuk memperkuat brandingnya produk Best Farming yang outputnya kita ingin menciptakan produk panen yang baik dan menyehatkan dan aman dikonsumsi. Itu yang paling utama. Makanya alhamdulillah kita bersyukur produk ini sudah ada nomor pendaftarannya di Kementerian Pertanian, juga ada izin edar dari Kementerian Pertanian. Jadi ini bukan produk ilegal, ini produk yang sudah Allah tentukan di tahun 2025 PT BES punya produk ini dan silakan membeli semua prospek kepada para petani di daerahnya masing-masing. Ya, terutama
untuk Komunitas Tanaman Pangan, Palawija, Hortikultura, Perkebunan Kehutanan. Oke, nah sekarang kalau lihat dari legalitas, meskipun produk ini sudah di launching ataupun sudah di apa namanya, sudah mendapatkan izin edar, ya ini sertifikatnya kemudian 9 Maret 2025 masih baru. Tapi alhamdulillah produk ini sudah kita ujikan di berbagai sentra hortikultura di daerah Jawa Barat dan hasilnya sangat luar biasa. Jadi produk ini Bapak dan Ibu semua jangan ragu untuk memasarkan karena sudah berizin. Semua produk best farming semuanya berizin dari Kementerian Pertanian. Dan jangan ada lagi yang bertanya seperti kemarin, mohon maaf ya, ada mungkin mitra baru ngotot. Pak, saya mau nanya BPOM-nya Pambes katanya gitu kan. Biasanya juga bingung gitu kan, ngejawabnya gimana. Yang namanya BPOM itu diperuntukkan untuk makanan dan kecantikan. Nah, sedangkan produk pertanian itu izin edar dari Kementerian Pertanian. Sudah banyak yang menasehati, tapi tetap kekeh gitu kan. Jadi produk ekosida ini sudah ada izin edar Kementerian Pertaniannya. Dan silakan Bapak Ibu semua segera diorder dan dampingi para petani supaya bisa menggunakan produk ini supaya bisa menghasilkan output berupa makanan yang baik dan menyehatkan tadi. Karena produk ini adalah berbasis mikroorganisme tadi ya. Oke. Nah, kemudian sekarang yang ditampilkan sesuai dengan izin edar yang diberikan, maka produk ini kandungannya hanya Trichoderma harjianum. Kemudian berapa populasinya, koloni formini per gramnya? Itu setara dengan 1 kali 10 pangkat 9 atau 1 miliar per gram. Nah, jadi Trichoderma ini sebagai cendawan antagonis ya yang bersifat hiperparasitisme tadi ketika dicek di General Kementerian Pertanian ini jumlahnya 1 kali 10 pangkat 9 atau 1 miliar koloni forming unit per gram. Jadi yang dihitung itu bukan ekor, bukan kepala, tapi koloni-koloninya dalam 1 gram itu ada 1 miliar. Nah, ini kandungan Trichoderma harjianum. Kemudian Trichoderma harjianum ini adalah cendawan antagonis. Tadi sudah disampaikan antagonis itu keberadaannya tidak disukai oleh cendawan dan bakteri patogen yang bersifat hiperparasitisme karena bisa menghancurkan tubuh-tubuh cendawan dan bakteri yang bersifat patogen, penyebab penyakit gitu kan. Yang mampu melelehkan berbagai cendawan dan jamur. Apa beda cendawan dengan jamur? Kalau cendawan tubuh buahnya tidak terlihat, kalau jamur tubuh buahnya terlihat. Nah, kalau Bapak dan Ibu semua mengkonsumsi jamur tiram, nah itu kan kingdomnya fungi ya, kerajaannya fungi. Cuman kalau cendawan seperti tempe, Rhizopus spesies, kemudian di oncom ada Monila cytophila ya. Nah, itu adalah cendawan karena tidak terlihat tubuh buahnya. Tapi kalau seperti apa namanya? Jamur tiram itu terlihat mana tudungnya ya, disebut tubuh buahnya itu sudah kelihatan itu jamur. Makanya di sini bisa melelehkan cendawan dan jamur patogen. Nah, kalau lingji atau Ganoderma itu kategorinya jamur ya. Kemudian di dalam tanah dan mampu memproteksi tanaman dari dalam. Maka kinerja produk ini dia bisa masuk ke dalam jaringan tanaman dan hidup bersama-sama dengan tanaman dalam sistem metabolisme, sistem enzimatik, kemudian memproteksi dari dalam sehingga tanaman itu tumbuh secara ideal. Dan paling utama, produk ini pun mampu menyuburkan lahan pertanian. Kenapa? Karena tadi kemampuannya adalah mengurai berbagai bahan organik yang ada di dalam tanah. Kemudian ketika itu tercukupi, maka imunitas pun akan meningkat. Kemudian fungsi akar, batang, dan daun pun bekerja secara optimal. Sehingga ujungnya produktivitas tanaman akan semakin meningkat. Itulah kandungan ekosida yang kita publikasikan sesuai dengan izin edar Kementerian Pertanian. Nah, Pak, berarti ini kandungannya hanya Trichoderma harjianum. Kemudian di depannya di situ ada tulisan pengendali penyakit saja. Ya, itu izin edarnya. Yang penting Bapak Ibu semua bisa menebar manfaat kepada para petani daerahnya masing-masing setelah kita mengenalkan produk ini. Karena meskipun izin edarnya Trichoderma harjianum, tadi sudah saya sampaikan apa itu namanya agen antagonis, agen entomopatogen, agen PGPR ya, dan lain-lainnya. Nah, inilah yang kita bisa tampilkan. Tapi jangan aneh ketika kita aplikasikan tanaman itu nanti seperti ada testimoni yang akan saya sampaikan. Nah, cara aplikasinya cukup mudah. Ini secara tulisan ya. Kalau secara tulisan di situ ada preventif, yaitu pencegahan. Jadi paling gampang menghafalnya dosisnya 1 gram per 1 liter air. Jadi kalau Bapak Ibu semua punya satu tangki 15 liter air, maka dosisnya 15 gram atau 1 sendok makan saja.
Nah, itu dosis preventif pencegahan yang diaplikasikan mulai 5 hari setelah tanam, kemudian interval berikutnya bisa 10 atau 14 hari sekali. Itu namanya dosis pencegahan. Jadi tanaman belum belum terserang nih. Nah, kemudian diproteksi dari dalam. Nah, kemudian ada lagi dosis kuratif pengobatan. Kalau dosis kuratif pengobatan itu dosis 2 kali lipat. Yang tadinya 1 gram per liter menjadi 2 gram per liter, kemudian setara dengan 30 gram atau 2 sendok makan dilarutkan dalam tangki 15 liter. Nah, cara pengaplikasian supaya cepat mudah ya, supaya mudah dipahami seperti ini. Jadi ekosida ini cara aplikasinya cukup mudah. Di fase preventif atau pencegahan, maka kita membutuhkan, jadi kalau misalkan ekosida ini 100 gram, ya 100 gram, kemudian dibagi 15 gram per tangki, itu jadinya 6 sampai 7 tangki, ya 6 sampai 7 tangki saja, ya tidak nyampe 10 tangki atau untuk 1 hektar. Kenapa? Karena memang disesuaikan dengan hasil uji izin edar Kementerian Pertanian bahwa dosis ekosida ini 1 gram per 1 liter air. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua tangkinya 15 liter, maka kita menggunakannya 15 gram saja. Pak, boleh nggak berlebih? Mau 1 saset, mau dijadikan 1 tangki, boleh-boleh saja, silakan. Cuma tidak efisien. Maka kita ambil dosis yang tepat. Karena ketepatan dosis ini yang menentukan keberhasilan dalam budidaya pertanian ya. Nah, jadi 1 sendok makan ekosida sekitar 15 gram atau 1 gram dalam 1 liter air dilarutkan dulu dalam gayung ya. Air yang di dalam gayung yang berisi air dilarutkan dulu ya 15 gram kalau misalkan ada 1 tangki. Masukkan dalam 15 liter air, aplikasikan untuk 1000 meter persegi. Ini bisa diaplikasikan di masa pratanam ke tanah. Ini juga bisa diaplikasikan eh, pasca tanam, yaitu mulai 5 hari setelah tanam, berikutnya 10 atau 14 hari sekali. Itulah yang disebut dengan fase preventif pencegahan. Ya. Selain preventif pencegahan, ada lagi kuratif. Nah, kuratif ini pengobatan. Syaratnya tingkat serangannya masih di bawah 50% supaya ada recovery perbaikan sel pun bisa lebih bagus ya. Jadi jangan sampai tanaman sudah terkena di atas 65%. Nah, kita spekulasi. Ya tadi, tingkat kerusakan jaringan dengan recovery perbaikan sel itu jauh lebih cepat rusaknya jaringan. Makanya, kuratif ini kita bisa aplikasikan paling tidak di bawah 50% serangannya masih bisa kita kendalikan. Di atas itu, ya tadi ya, apalagi tanaman semusim yang berumur pendek, jangan sampai telat dalam penanganan. Karena dalam seni bertani itu, kendalikan apa namanya, sediakan nutrisinya, penuhi kebutuhan airnya, kendalikan hamanya, kendalikan gulmanya. Nah, semuanya itu bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Nah, kalau di kuratif ini, 2 sendok makan ekosida 30 gram. Atau 2 gram dalam 1 liter air, larutkan dalam 1 liter air dulu ya. Kalau kita misalkan per tangki, kemudian masukkan ke dalam tangki 15 liter air, aplikasikan. Nah, kalau kuratif ini 3 hari sekali pengaplikasiannya. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang, eh, kalau dikombinasikan produk base farming lainnya, ini materinya nanti saja ya, supaya fokus dulu ya. Nah, kemudian ini testimoninya. Jadi Bapak Ibu semua bisa melihat. Jadi ketika produk ini dibuatkan testimoni di berbagai daerah sentra hortikultura di Jawa Barat, nah ternyata respon petani ini hasil daripada chat antar formulator ya yang terjun langsung ke lapangan dengan uh, kelompok tani ya atau ketua kelompok tani yang beliau menyampaikan ini bahasa Sunda ya, tah iya Pak, atau ini Pak yang kita aplikasikan ke tanaman tomat yang menggunakan tepung. Nah, jadi produk ekosida ini yang dikenal oleh masyarakat petani setempat itu namanya tepung, karena memang ini berbentuk vegetable powder, ya. Nah, jadi ini testimoninya seperti ini. Kemudian kita lihat lagi videonya nanti. Nah, kemudian ini ada lagi. Jadi kalau kita terjemahkan, jadi meskipun cabai yang sudah pernah terkena uh, cendawan, patogen dan lain-lainnya, nah, setelah diaplikasikan berisi lagi, gitu kan? Kemudian dilihat lagi setelah diaplikasikan ke tomat pun ini petaninya berbesar hati juga ya ketika diaplikasikan. Yang lain tidak percaya diri ya harus menggunakan racun kimia sintetis. Nah, yang menggunakan produk ekosida ya dulu masih namanya masih tepung dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus di komunitas tomat. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, nah ini tomat yang menggunakan produk ekosida ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini videonya ya. Nah, Bapak dan Ibu semua bisa menilai. Kalau tanaman tomat seperti ini, kira-kira sehat atau bagus atau gimana? Nah, inilah gambaran testimoni
bahwa produk kita ini adalah salah satu produk yang sudah dinantikan begitu lama, karena syarat untuk mendapatkan produk pangan yang baik dan menyehatkan itu tergantung daripada produk pertanian yang digunakan. Jangan pernah berharap kita mau memproduksi produk pertanian yang menyehatkan, tapi kita masih menggunakan racun kimia sintetis. Nah, ini salah satu produk ramah lingkungan yang insya Allah akan memproduksi produk pangan yang baik dan menyehatkan untuk kebutuhan masyarakat luas. Nah, ini cabai yang menggunakan produk ekosida pun bersih. Makanya jangan heran. Jadi satu kali aplikasi pemupukan saja seperti sudah satu kali aplikasi pengendalian hama penyakit tanaman saja, tanaman seperti dipupuk. Karena ini sudah include semua. Nah, makanya saya sarankan Bapak Ibu semua jangan percaya apa yang saya sampaikan ya. Nah, supaya percaya bagaimana? Silahkan coba. Ya, silahkan diorder di perusahaan atau di base corporation, kemudian nanti aplikasikan damping ke para petani. Ya, saya pastikan produk ini paling gampang closingnya, karena produk ini saingannya racun kimia sintetis. Ya, nah ini di cabai seperti ini, alhamdulillah ya, testimoni yang kita buat dari tim produsen, ya bisa dilihat. Kemudian ada lagi di sini beberapa testimoni juga di tanaman kentang. Nah, tanaman kentang ini adalah tanaman yang paling rentan terhadap serangan Phytophthora infestan, Phytophthora palmivora yang menyebabkan busuk pada batang. Nah, ini yang diaplikasikan produk ekosida seperti ini, ya. Jadi parameter besar ataupun meningkatnya hasil panen umbi kentang itu tergantung daripada dapur pacu tanaman atau daunnya. Kalau daunnya bagus, umbinya pun akan bagus, ya. Nah, seperti itu. Kemudian tanaman lain pun ini kentang juga sama. Makanya produk ini sudah sudah familiar. Cuman mereka taunya tepung saja. Nah, setelah di branding menjadi ekosida, nah sudah saatnya Bapak Ibu semua untuk kenalkan produk base farming, kemudian dampingi dengan ekosida ini supaya produk base farming itu betul-betul bisa menebar manfaat dan bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan. Nah, di komunitas tomat ini paling banyak yang namanya ya biaya yang harus dikeluarkan berupa pembelian pestisida. Nah, kenapa? Karena memang mereka ini biasanya petani konvensional menggunakan bahan-bahan seperti Propinep, Mancozeb, ya itu sudah merek dagangnya banyak gitu ya. Karena saya pun dulu sebelum kenal program lingkungan ya saya mengenal juga itu ya. Berbahan abamectin ya untuk mengendalikan trips dan lain-lain ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah kita mengenal produk ramah lingkungan, salah satunya adalah brand ekosida ini. Nah, sudah saatnya Bapak Ibu semua silahkan untuk mempromosikan produk ini ke berbagai petani komunitas apapun. Karena ini bisa semuanya kita kendalikan. Ini salah satu testimoni ke komunitas daun bawang ya. Jadi Bapak Ibu semua yang tinggal di Brebes, nah boleh uji coba ini, buktikan ya. Jadi tadi dosisnya cukup mudah, cara pengaplikasinya 1 gram per liter untuk preventif, 2 gram per liter untuk kuratif. Jadi kalau tangkinya ada 15 liter, dikali saja 15 liter ya. Nah, ini seperti ini gambarannya. Kemudian ada lagi, salah satu testimoni juga, ini Pak Badai yang sering saya tampilkan juga ya. Pak Badai dari Lampung Timur, beliau mengaplikasikan ataupun saya berikan sampling dari produsen 1 kilogram perkiraan ya, dikombinasikan dengan fotosintesis dan eco farming. Nah, ternyata alhamdulillah di jagung ini tidak terkena yang namanya penyakit bule, tidak terkena yang namanya hama ulat Spodoptera litura, ulat tentara, ini tidak ada. Bersih semua ya. Bahkan ketika diaplikasikan pun ini ya, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu semua ya. Gimana cara aplikasi setidaknya? Ambil 1 sendok ya, ada 1 sendok. Ya, 1 sendok kalau tangki 15 liter berarti 15 gram ya. Tangki ya. Hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian ada testimoni lagi ya. Ini diaplikasikan di apa namanya? Nah, ini seperti ini ya, ininya. Kemudian di komoditas padi pun seperti ini. Jadi padinya itu tanpa ada unsur urea ya seperti ini. Ya. Sebersih ya, hijaunya tidak terlalu pekat, tidak terlalu muda juga di komoditas padi ya. Kemudian ada lagi ini testimoni jagung yang tadi sudah ditanam beberapa hari ya setelah aplikasi yang tadi ya, ini seperti ini jagungnya sudah menghasilkan tongkol ya. Semangat teman-teman. Nah, ini salah satu testimoni ekosida. Sampai nanti kita akan himpun lagi
dokumentasi ini ya, Ekosida, untuk ya, meyakinkan Bapak sampling Ibu semua untuk ekosida dari Pak prospek para Wawan. petani ya. Oke. Kami aplikasikan pada tanaman jagung. Ini informasi dari Master Badai ya. Jagungnya jagung majuk. Nah, seperti apa dan bagaimana cara aplikasinya? Ekosida ini kami ambil 1 sendok, kemudian semprotkan ke media tanah ya. Kemudian ada eco farming fotosintesa, eco farming original ya. Kemudian kita cek tanahnya. Ini lampu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Luar biasa dengan adanya ekosida yang disamplingkan ke kami dari Pak Wawan, luar biasa ini ya. Ini buahnya tak ada ulat ya, tidak ada hamanya berkat ekosida. Ini Pak Wawan, saya laporkan. Ya, oke. Ya, baik Bapak Ibu semua. Ya, jadi itulah materi tentang pengenalan dan cara aplikasi ekosida secara singkat ya. Saya sampaikan materi tersebut. Insya Allah Bapak Ibu semua yang tergabung di grup Best Farming. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mereview lagi, mengingat-ingat lagi ya. Karena prinsip utamanya adalah produk yang bagus itu produk yang diaplikasikan, bukan ditanya-tanya terus. Jadi produk ini pun saya sudah merekomendasikan untuk kelapa sawit juga. Jadi Bapak dan Ibu semua yang sedang memprospek petani kelapa sawit yang menggunakan agro sawit, tapi di situ ada masalah ganoderma, kemudian apalagi eh, ordocoleoptera tadi ya, kumbang-kumbangan yang merusak ya, kumbang tanu, kemudian ulat tosea asigna, ulat api dan lain-lain. Nah, bisa kita proteksi menggunakan ekosida ini. Karena ekosida ini meskipun simpel di situ tadi kandungannya hanya trichoderma, tapi ini sudah include semua. Nah, sebagai salah satu testimoni, ketika Pak Badai menggunakan produk kita ya di komunitas jagung, beliau menyampaikan kaget gitu, seperti yang dipupuk gitu kan. Ya, itu saja Bapak Ibu semua ya. Baik, mudah-mudahan yang disampaikan ini terus menambah semangat Bapak Ibu semua. Insya Allah produk ekosida ini adalah salah satu produk yang sudah kita tunggu ya, sudah cukup lama dan alhamdulillah sudah mendapatkan izin edar. Maka Bapak Ibu semua jangan khawatir lagi untuk berhadapan dengan para petani karena ini produk ini adalah produk yang insya Allah ramah lingkungan sehingga kita akan mendapatkan output hasil panen yang betul-betul berupa makanan yang baik dan menyehatkan karena tidak mengandung residu kimia sintetis. Untuk itu saya pamit kepada Ibu semua.